Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fadaila ruh Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman بالراتب بقطب الإرشاد وخوض العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روي مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي ثم إلى روي الشيخ والدي كلاج أحمد مصطلب بنوي حنفي ثم إلى روي الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف ثم إلى روح حباب سكينة بنت سيد علي بهرون ثم إلى روح من علماء وأهل kalian jami'an thumma ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah al-karim yataghashshana taghashshahum min rahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa alaniyatil futuh wal bunuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair
ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yathqalu bihal mizan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fayayuhal hadirun wal hadirat, segenap para pengurus jamaah Masjid Nurul Amal, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari tasyrik yang kedua ini, masuk malam yang ketiga, Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu sholat maghrib hingga isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini giliran Riyadhus Shalihin ya. Betul ya? Terakhir di hadis berapa? 14 ya? 14 belum kan? 14 sudah. Sekarang 15, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila an qal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa siapa yang Allah kehendaki dia menjadi ahlul khair. Ahlul khair itu berarti konteksnya dia min ahlil jannah. Yang biasa kita lakukan ketika ada jenazah dan kita sholatkan, biasanya kita mengambil persaksian. Ishhadu ala anna hadzal mayyit atau ala anna hadza min ahlil khair. Nanti jamaah menyeru dan menjawab khair. Itu berdasarkan mengamalkan hadis yang sudah sempat saya sampaikan tuh, bahwa ada orang meninggal, 4 orang ya, 4 orang dia disaksikan oleh orang lain bahwa dia orang baik ya, hadis Bukhari.
1368, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin, siapapun orang Islam meninggal kemudian ada 4 orang menyaksikan bahwa orang ini adalah ahlul khair, orang baik, adkhalahullahu jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Wa thalatha, sahabat masih minta keringanan, padahal 4 aja udah sedikit banget itu Pak. Tetangga depan atu, belakang atu, kanan atu, kiri atu. Masa iya kita meninggal 4 orang aja nggak ada yang bersaksi kita orang baik? Ya berarti ada yang salah dalam pergaulan kita kalau 4 orang aja nggak ada. Tapi oke lah, sahabat minta keringanan. Wasalata, kalau 3 orang gimana ya Rasul? Nabi jawab wasalasa, ya udah 3 juga bisa kok. Tuh, sahabat senggol-senggolan lagi, 3 kok masih banyak ini. Coba minta keringanan lagi. Wasnan ya Rasul. Fakulna wasnan. Terus kami katakan, kami tanya, kalau 2 gimana ya Rasul? Kalau Nabi menjawab wasnan, ya 2 orang bisa. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid. Kalau 1 orang kami nggak berani tanya. Ya iyalah, kalau cuma 1 orang yang bersaksi dia orang baik, yaitu bestinya. Lah iya kan, perampok, bakang begal kan pasti ketika beroperasi ada kawannya, ada temennya yang muji ya sesama dia. Jadi kalau 1 orang doang yang muji gak dianggap tuh. Jadi minimal berapa? 2. Lah abdo, ilok, bangetan, nemen. Kalau kita meninggal 2 orang aja gak ada yang bersaksi kita orang baik. Nah, evaluasi dah diri kita masing-masing. Ada gak kira-kira ntar kalau saya mati nih 2 orang menyaksikan bahwa saya ahlul khair gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah busyro, kabar gembira. Kan kalau dengar hadis modelan begini kayaknya optimis kita masuk surga ya. Hah? Bukan nyombong, optimis, beda. Takabur sombong itu ya dia menganggap dengan ibadahnya apa segala macam, menghina orang lain, meremehkan orang lain, menganggap orang lain masuk neraka, dia doang yang ahli surga yang hebat. Itu sombong, takabur, ujub dan lain sebagainya. Enggak, dia optimis. Karena salah satu setan itu tipu dayanya bikin orang supaya putus asa. Putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Makanya sama Allah sampai ditekankan tuh surat Yusuf. Surat Yusuf surat 12 ditekankan betul Bapak Ibu. Ini penting. Surat Yusuf surat 12 ayat 87. Ya. Ayat 87 Allah berfirman di pertengahannya ya. Wala tayasu mir rauhillah. Apa? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang kafir. Jadi di antara tipu daya setan itu ngebikin orang Islam cepat putus asa sama Allah. Apalagi sekarang anak-anak muda yang pada kena jeratan judi online, judi slot. Kan udah banyak banget yang terjerat. Berapa banyak kasus yang akhirnya putus asa sampai akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Nah, pentingnya apa namanya sekarang kan lagi ada program dari pemerintah, orang yang kena terlilit judi online mau dikasih bansos katanya. Saya nggak tahu pola pikirnya gimana ya, pokoknya itu katanya untuk mengentaskan. Ya kalau dalam tataran prakteknya di grassrootsnya kan orang dikasih bansos buat judi malah tambah girang ya. Ya nggak tahu dah. Apa? Lagi ngilangin isu tapera. Oh, lagi ngilangin isu tapera. Baik. Jadi intinya salah satu setan itu tipu dayanya ngebikin orang banyak putus asa. Makanya peran masyarakat maksud saya gini, kita jangan ngebantuin peran setan. Ada orang kena terjerat judi online, dia masih terjerat dalam dunia malam, dia masih suka minum, dia masih suka. Kita malah jangan nambah-nambahin
bantuin setan dengan cara apa? Mencampakkan, mengacuhkan, menghina, mencibir, ngatain, memojokkan, menyudutkan, yang akhirnya nanti dia bisa apa? Depresi karena dikucilkan. Sebagai sanksi sosial, Ustaz, iya, tapi harus ada solusi dong. Kalau mengucilkan dari masyarakat kan sebagai sanksi sosial katanya. Iya, solusinya apa? Harus ada pendampingan biasanya kan? Ya, dari pihak apa RT, apa RW, jangan kemudian dikucilkan begitu aja. Sekarang harus ada solusi. Karena kebanyakan akhirnya putus asa, bunuh diri. Naudzubillah. Dan tuh, kisah polisi di Lamongan rawat ratusan ODGJ di Lamongan, yang makanannya biasa kita beli malam-malam. Ya, itu Lamongan. Namanya Aibda Purnomo. Nah, ini dia dipanggil di podcast siapa sih kemarin saya lihat. Ditanya, kebanyakan orang gila stres itu apa faktor penyebab pertamanya? Percintaan. Ekonomi baru nomor 2. Jadi nomor 1 paling banyak itu percintaan. Cinta bertepuk. Ya, itu dia. Jadi ini kan menunjukkan betapa bobroknya revolusi mental kita. Katanya mau revolusi mental, tapi kebanyakan anak muda stres justru gara-gara cinta. Oh, aku tak bisa hidup tanpamu. Kan PA ya. Sebelum tuh cowok kenal tuh cewek atau sebaliknya kan dia hidup normal-normal aja. Hidup mah hidup aja. Inilah kemudian gempuran dari film, gempuran dari pergaulan, bahkan gempuran dari musik-musik yang slow, yang kisah-kisah menjual kesedihan gitu ya, percintaan itu kalau terlalu didengerin tuh kayak kayak gimana gitu. Nah, ini perlu kita contoh nih. Mungkin suatu saat Nurul Amal punya rumah gila, rumah ODGJ gitu ya. Nah, ini jadi jangan putus asa lah. Jadi hidup itu dibikin enjoy aja ya, dibikin syukur aja, banyakin syukurnya, banyakin enjoynya. Nah, kan nggak bisa dia hidup syukur enjoy itu kalau dia nggak ngerti ilmu agama. Nggak bisa itu, karena dia tahu bahwa ini musibah yang kita bahas nanti, dapat pahala, sakit, gugurin dosa, musibah kehilangan keluarga, harta, itu juga ada hitungannya. Kan nggak tahu itu di semua secara defaultnya, orang kan nggak tahu itu. Dia tahu kalau udah ngaji, belajar. Paham? Salah satunya hadis yang kita lagi baca ini. Kalau orang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, yusib minhu, Allah kasih musibah. Tuh. Nah, kalau dia nggak ngaji, dia nggak ngerti. Disangkanya musibah itu cara Allah membenci dia. Padahal sebaliknya, itu adalah cara Allah untuk menyayangi dan mencintai dia. Nah, ini semua kita ngerti, kita paham kalau kita ngaji. Kalau enggak ya susah. Makanya ilmu agama itu udah mutlak. Bahkan dalam hadis Ad-Darimi kalau saya tidak salah, asyaddu hasratan yaumal qiyamati, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun yumkinuhu atau amkanahu talabul ilmi walam yatlubhu, atau kama qala Rasulullah SAW. Penyesalan, salah satu penyesalan terbesar nanti orang di hari kiamat adalah orang-orang yang ketika di dunia sebenarnya dia sempat, sebenarnya dia punya kesempatan untuk belajar, untuk nuntut ilmu, tapi dia nggak jalan, tapi dia nggak datang. Itu penyesalan terbesar. Salah satunya itu adalah orang-orang macam begitu. Masjidnya udah enak, dekat rumah jaraknya, AC-nya adem, karpetnya empuk, luas parkirannya, ya kan? Ini kan nikmat semua, akan ditanya sama Allah nanti. Ayat terakhir surat At-Takatsur apa bunyinya? Alhaakumut takatsur, hafal kan? Ayat terakhirnya bagaimana? Lah, masih diurutin ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terakhirnya tsumma latus yauma idzin.
Di antara di dalam hadis Tirmidzi-nya, apa yang akan diminta pertanggungjawaban? Zillun baridun, tempat berteduh atau bernaung. Ya kalau dalam konteks rumah tangga ya tempat tinggal, kalau dalam masyarakat ya ini masjid nih. Masjid mewah, megah, itu diminta pertanggungjawaban. Syiar enggak, rame enggak? Alhamdulillah kemarin Idul Adha rame. Dan saya terima kasih sekali panitia mengirimkan daging. Mudah-mudahan yang korban semuanya diterima oleh Allah, tambah berkah. Insya Allah makin kesini, makin ke tahun berikutnya makin membaik dari jumlah, kuantitas ataupun dari kualitasnya gitu ya. Mudah-mudahan lebih baik. Jadi terima kasih lagi sekali lagi, jazakumullah sanal jazaa. Nah baik, jadi kembali lagi. Nah dia nggak tahu Pak. Kalau dia nggak ngaji dia nggak ngerti yang begini. Taunya kalau Allah ngasih musibah itu Allah benci berarti sama dia. Padahal sebaliknya. Gitu. Oke. Karena hadis pendek kita masuk hadis 16. Iya 16 ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, kita sepakat Islam itu agama yang solutif. Betul kan? Sepakat ya? Agama Islam itu agama yang solutif, artinya agama yang selalu memiliki jalan keluar dari setiap keadaan dan permasalahan. Itu harus dipahami dulu, karena Islam itu sifatnya universal, global, sempurna. Termasuk kondisi di mana ada orang misalnya dapat musibah, dapat penyakit, itu pada satu titik level tertentu dia udah nggak kuat. Ya Allah, cepetan matiin aja ya Allah. Suka nggak nama orang begitu? Musibahnya terlalu banyak, sakitnya terlalu lama, yang diderita penyakitnya termasuk penyakit yang berat. Kayak siapa itu orang di Jawa yang tertua yang gak mati-mati? Bukan namanya siapa? Yang bahkan dia pengen banget mati, cuman gak mati-mati. Siapa namanya? Mbak Arjo. Tuh, manusia tertua di Indonesia yang meninggal tahun dalam usia 193 tahun. Ayo siapa yang mau sampai segitu saya doain. Mau sampai 193? Nggak mau juga kan, serba salah ente. Kelamaan juga kan. Nah, ya udah, maka terserah Allah dah ya. Ini dalam wawancaranya ketika beliau masih hidup, itu sampai akhirnya dia pada satu titik level kok kagak mati-mati ini ya Allah gitu. Udah pasrah banget dia. 193 Pak. Beliaunya kan usia yang dahsyat gitu ya. Ya tapi kalau memang belum ajalnya, belum waktunya, ya nggak bisa, itu dia. Yang muda nggak nyampe sampai yang tua belum tentu juga mati duluan gitu. Ini buktinya. Jadi semua itu memang umur itu rahasia. Nah tadi barusan saya dapat kiriman berita seorang wanita lagi nge-gym di pusat gimnastik di Pontianak. Nah tiba-tiba lagi naik treadmill dia tuh, yang jalan lari di tempat tuh treadmill. Ketarik ke belakang, jatuh dari jendela lantai 3 dia itu treadmillnya, mati di tempat lah. Dia datang ke gym biar apa? Biar sehat. Nggak taunya itu umur, nggak ada yang tahu. Nah kan karena nggak ada yang tahu, makanya selalu usahakan berbuat amal soleh, berbuat baik. Jadi suatu waktu Allah manggil kitanya lagi berbuat baik. Siapa yang meninggal? Si Anu. Meninggalnya cakep banget, itu dia lagi sujud pas lagi sholat gitu. Kan enak tuh ya, membawa contoh yang baik buat yang lain. Siapa lagi meninggal? Si Anu. Meninggalnya kapan? Itu malam habis taklim, malam Kemis. Ya kan, malam Kamis taklim bukan di sini doang. Ya kan di mana-mana ada taklim. Saya kan kagak nyebut tempat gitu. Yang mana sih orangnya gua kagak kenal. Itu yang asal taklimnya nyender mulu.
Bukan nyindir, bukan yang belakang nggak apa-apa, nyindir nggak apa-apa. Maksudnya dia kan cuman buat identifikasi gitu ya. Ya Allah, ya itu kan ciri, maksudnya buat identifikasi begitu. Kan saya nggak ngomong tempat, di mana aja bisa begitu ya. Jadi balik lagi ke tema kita, itu umur Bapak Ibu. Nah, bahwa ada orang-orang yang nanti levelnya tuh sampai nggak kuat nerima ujian ini. Ya Allah, udah matiin aja deh ya Allah. Mbak Harjo tuh panjangan salah juga. Ya Allah, kagak mati-mati nih ya Allah gitu kan. Nah, Nabi pesan dalam hadisnya, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan salah seorang di antara kalian berharap ingin mati. Itu nggak boleh. Hukum dasarnya begitu. Hukum dasarnya nggak boleh seorang muslim itu mengharapkan mati. Itu hukum dasarnya begitu, nggak boleh. Lidurrin asobahu, apalagi alasannya dia pengen mati gara-gara musibah atau ujian yang dia dapatkan. Itu nggak boleh. Hukum dasarnya nggak boleh. Tapi, nah, ini dia solusinya. Orang kan kalau lagi kena musibah yang berat lama, itu ya kita kan nggak ngerasain kayak yang dia rasain ya. Itu bisa ya, kalau dia nggak kufur, nggak murtad aja udah alhamdulillah banget dah. Dia sampai masih teguh megang iman, masih mau sholat, masih mau puasa Ramadan, itu udah cakep banget. Maka kata Nabi, fa in kana la budda. Kalau emang dikira harus minta mati nih sama Allah, harus banget berharap mati karena emang udah nggak kuat banget, ya udah, solusinya begini kata Nabi, doa. Ini doanya. Ya, falyakul, maka silakan berdoa, Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkanlah aku. Maka natil hayatu khairalli. Selama memang hidupku menurutmu itu adalah baik buatku. Karena kita kan nggak tahu yang baik buat kita ini nerus apa stop. Itu yang tahu pastinya cuma siapa? Manusia kan cuma menerka. Ini kalau saya tambah lama malah makin banyak biaya, ngerepotin orang, apa itu kan terkaan kita. Tapi yang tahu pastinya realnya siapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok kayak kontradiksi Ustaz? Di awal Nabi bilang nggak boleh berharap mati. Kok di sini Nabi malah mengajarkan? Nah, beda. Kalau di awal dia pengen mati bener, dalam pandangan dia udah nggak ada harapan lah kira-kira, pengennya mati bener. Nah kalau doa ini kan dia menggantungkannya kepada Allah. Dia masih ada doa di awal apa? Ya Allah, hidupkan aku. Kalau memang hidup itu baik buatku. Nah baik buatku ini juga jangan salah sangka. Bukan berarti dengan hidup kemudian nanti Allah pasti sembuhkan. Enggak. Bisa jadi hidupnya diperlama, diperpanjang, masih sakit, masih dapat ujian. Itu berarti menurut Allah baik buat orang itu. Dosanya lagi diampuni. Sehingga ketika ketemu Allah, nanti apa? Sudah bersih dosanya. Kan begitu, bisa saja begitu kan? Ya iya. Jadi itu baik gak buat dia sebenarnya? Baik, cuma dia nggak tahu. Yang tahu Allah. Jadi doa ini nggak apa-apa, nggak masalah karena dia bukan mengharapkan mati, dia menyerahkan sepenuhnya, pasrah sepenuhnya kepada keputusan Allah. Kalau memang hidup baik saya jalanin ya Rabb. Tapi kalau memang mati yang baik saya terima juga. Ya, setidaknya diperhatikan faktor apa psikologisnya. Setidaknya dengan dia berdoa dan meminta begitu kepada Allah, hatinya tuh terhibur Bapak Ibu. Terhibur apa? Artinya ya dia tidak lagi menanggung beban berat itu. Jadi dia sudah benar-benar gantungkan semuanya kepada Allah. Jadi hatinya akan lega kalau orang bisa sudah ikhlas seperti itu. Layaknya Nabi Ibrahim yang mengikhlaskan putranya Nabi Ismail untuk kemudian disembelih sebagai hikmah dari Idul Adha kemarin. Pasrah, ya walaupun sayang Nabi Ibrahim kepada putranya, orang lagi diarep-arepin, orang anak yang ditunggu-tungguin. Nabi Ismail lahir tuh Nabi Ibrahim usianya berapa tahu nggak?
ketika Nabi Ismail lahir, usia Nabi Ibrahim itu berapa? Ada dua pendapat yang kuat, banyak pendapatnya. Cuman kata Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, dua pendapat yang kuat, antara 83 atau 86. Bayangin, baru seusia itu, sudah seusia itu Nabi Ibrahim baru punya anak. Udah pun begitu kan, ketika kecil ditinggalin di lembah Mekah, nggak ketemu lama tuh. Ketemu-temu begitu pas muda, sama Allah malah disuruh sembelih, potong. Tuh coba. Itulah puncak kepatuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sama dengan kita menerima takdir, menerima ujian, menerima cobaan, itu juga bagian dari kepatuhan, tunduk kita kepada Allah. Nah, kemarin itu ketika kita motong kan dalam surat Al-Hajj surat 22 di ayat 34 ya. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 34, Allah berfirman nih, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami telah syariatkan penyembelihan kurban. Jadi setiap umat itu ada dalam tanda petik kurban yang harus mereka persembahkan, cuman bentuknya berbeda-beda. Supaya apa? Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang sudah dikaruniakan berupa hewan ternak. Hewan ternak itu rezeki bukan dari Allah. Bayangin kalau dulu zaman Nabi Nuh nggak bawa hewan. Kan hewan ini bisa langgeng di dunia karena waktu zamannya Nabi Nuh banjir bandang kan tuh semua dunia tenggelam. Nabi Nuh disuruh bawa apa? Ke atas kapal bahteranya. Semua hewan berpasangan. Dibawa ayam berpasangan, bebek berpasangan, kambing berpasangan. Coba kalau Nabi Nuh kelupaan atau kagak bawa hewan, lah kita mau makan apa? Vegetarian semua kita. Berarti hewan ternak nikmat bukan? Nikmat, rezeki bukan dari Allah. Terus supaya apa? Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu, supaya kamu berserah diri kepada Allah, itu berserah diri. Tadi doa tadi, ya Allah hidupkan kalau memang hidup itu baik buatku, matikan aku kalau memang itu simbol berserah bukan? Simbol pasrah bukan? Sudah pasrah kepada Allah. Karena memang kewajiban kita sudah kita jalankan, ikhtiarnya sudah, berobatnya sudah. Jamaah saya orang Romangun situ, anak menantunya, ya anaknya gitu ya, sama menantunya ini pergi ke Singapura untuk melakukan proses bayi tabung karena udah hampir 25 tahun gak punya keturunan. Dia usaha ke sono kemari yang dari medis, herbal, alternatif lain sebagainya, belum dikasih. Dia ngelakuin 3 kali proses di Singapura, 1 kali prosesnya 150 juta, 3 kali udah berapa? 4,5. Itu make sense, masuk akal, karena di rumah sakit Samri Basra yang pernah saya singgung, Samri Basra nih, kalau Bapak lurus dari jalan ini nanti ketemu flyover Pondok Bambu, sebelah kanan tuh ada rumah sakit ibu dan anak. Memang kalau dari arah sini nggak terlalu terlihat. Itu bikin program bayi tabung lagi promo, itu 75 juta promonya, dan itu Jakarta. Ini kan Singapura. Saya tanya sama jamaah saya, emang kagak ada yang ratusan ribu atau minimal 1 juta lah, 2 juta gitu. Ustaz kalau segitu mah tabungnya pakai tabung melon ya. Iya kah? Lah makanya akekah itu kan bentuk syukur juga, sama kayak ibadah Idul Kurban kemarin, pemotongan. Bentuk syukur atas nikmat anak kalau akekah itu kan. Karena banyak orang pengen punya anak, sampai diupayakan sebegitunya tetap gak punya. Sedangkan bapak ibu kagak sengaja aja jadi. Bener lah, di Betawi kan ada istilah anak kesundulan. Paham gak anak kesundulan? Berarti itu anak disengaja apa enggak itu? Kagak disengaja. Tahu hamil kan begitu, terjadi. Makanya akekah itu sama udhiyah, sama kurban, sama-sama mengandung makna syukur kepada Allah. Cuman beda penyajian. Kalau akekah dagingnya matang dimasak, kalau korban mentah. Jangan kayak ada orang kagak mau akekah anaknya, lu ngapa sih kagak akekah? Ustaz, anak saya kembar laki 5.
Nah berarti berapa tuh dia? Iya, jadi lagi ngumpulin apa? Ngumpulin duit dulu gitu. Nah, terus lihat kalimat terakhirnya. Wa basyiril mukhbitin. Kabarkanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Pasrah. Ciri-cirinya alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang itu disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan zaman Nur Aman insya Allah termasuk. Kalau nggak percaya, ntar jam 1 malam ibu jalan di Kober, ntar pasti ibu nyebut nama Allah dah. Dan itu hati deg-degan pasti bergetar. Karena apa itu? Ini susah. Nah, terus poin tema kita di sini Bapak Ibu. Saya bedakan warnanya. Wassabirina ala ma asabakum. Dan orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Itu adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Mukhbitin namanya. Kabar gembira telah menanti orang-orang semacam itu. Ya termasuk ini dalam konteks tema kita sedang berbicara orang-orang yang dapat musibah sampai pada level dia pengen mati biar menyelesaikan masalah dia. Nah kata Nabi caranya jangan begitu, apalagi sampai bunuh diri, itu dosa besar. Maka caranya gimana? Doa tadi, pasrahkan semua kepada Allah. Ya Rabb, kalau memang hidupku baik, panjangkan umurku dalam sehat walafiat. Kalau memang mati lebih baik, maka matikan dalam keadaan husnul khotimah. Udah itu, minta begitu. Apalin dari redaksinya, gitu ya. Jangan-jangan habis ini pada ngamalin doanya nih. Mukanya muka depresi semua. Wal muqimis shalah, dan ciri selanjutnya orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah adalah orang yang melaksanakan salat dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi poin kita di sini tadi. Wassabirina ala ma asabahum. Sabar terhadap apa yang mereka dapatkan, apa yang menimpa mereka. Kita memupuk terus tuh kesabaran kita, menyetok terus sabar kita. Satu waktu Allah kasih ujian musibah, insya Allah kita sudah prepare, sudah siap. Ya, layaknya kemarin ilustrasi yang saya berikan, ada kapal kecil, gitu ya, dengan kapal pesiar yang besar, gitu ya, yang wah mewah segala macam. Lewat jalur laut yang sama, ombaknya sama. Apakah rasa yang dirasakan penumpang di dalamnya sama? Beda jauh. Yang kapalnya kecil bisa terombang-ambing, bahkan nggak mustahil bisa terbalik. Dibanding satu lagi nggak pernah ngaji, sholat nggak mau, puasa Ramadan ogah, padahal kaya, haji nggak mau daftar, korban nggak mau beli, malah ngantri dapat kupon. Nah, ketika dapat musibah itu bisa langsung kolaps. Syukur-syukur sih nggak nyampe murtad, naudzubillah. Tapi nggak jarang juga ada orang yang kemudian sampai murtad, naudzubillah min dzalik. Nah itu fungsinya ngaji itu kita itu supaya paham semua apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kan ada 1-2 cerita kasus yang sebelumnya kita anggap ini musibah, tapi 2 tahun, 5 tahun mendatang, oh iya, ternyata ini rahasianya. Misalkan ada gagal dari jadi CPNS yang gagal, masuk Akpol, Akmil segala macam. Nggak taunya Allah jadikan, siapkan dia sebagai pebisnis, jadi entrepreneur, jadi ini, jadi itu. Yang baru 5-10 tahun kemudian dia baru sadar, oh ternyata pilihan Allah lebih baik ya buat saya. Udah mau nikah, gagal, udah disebar undangan, udah segala macam. Ternyata Allah selamatin dia. Nggak taunya belakangan misalnya calon dia ternyata udah pernah selingkuh kepada orang lain, misalnya berbuat zina. Secara pandangan kelihatannya jelek, tapi hikmahnya di belakang luar biasa. Itulah yang kadang-kadang takdir Allah itu memang nggak bisa kita nggak bisa kita raba. Nah, salah satu dalil hadis bahwa qadha atau ketentuan baik atau buruk
itu bisa dipengaruhi oleh doa. La yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa sesuatu menahan atau mengalihkan qada ketentuan takdir Allah selain doa. Jadi gini Bu, nih ya, doa itu dari bumi kan berarti ya, dari manusia dia menuju langit sebagai kiblat doa. Nah di langit ini kan malaikat sudah siap untuk menjalankan qadanya Allah. Qada itu ketentuan, ketika sudah terjadi namanya qadar atau takdir. Nah ini kan turun ke bumi, malaikat udah dapat nih SP-nya, surat perintah, bahwa besok di situ ada kecelakaan pesawat, di situ ada kecelakaan mobil, di sini ada anak kecil begini begitu, ada semua catatannya. Malaikat tinggal eksekusi. Nah ketika hari eksekusi, ternyata dia doanya panjang, banyak, bahkan melibatkan anak yatim, bahkan minta tolong ke orang soleh. Nah ibarat doanya ini bergerombol doanya ini naik ke langit. Nah ini menjadi proteksi, sehingga takdir dia yang harusnya turun dari langit oleh malaikat ke bumi tertahan oleh doa. Bukan takdirnya dirubah, enggak, cuman takdirnya ketahan, jadi nggak sampai ke orang itu. Itu kata ulama cara kerja doa. Paham gak gini? Makanya jangan malas doa. Lah doa tinggal minta, masih males, kagak pakai modal, kagak bayar, masih males juga. Makanya jangan males doa. Nah kita kan nggak tahu nih doa kita dijabah apa enggak, makanya dianjurkan minta doa orang-orang soleh, orang tua, gitu kan? Suami minta doa ke istri dan sebaliknya, atau siapapun yang kita anggap kita husnudzon, dia doanya makbul. Nah jadi begitu nanti takdir kita yang jelek bakal turun, nah itu bisa menahan. Sama kayak sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Itu gimana cara kerjanya? Sama kurang lebih. Jadi kebaikan itu bisa jadi ketika Bapak sedekah ke anak yatim, atau Bapak sedekah ke orang miskin, ke fakir miskin, atau Bapak sedekah ke janda, gitu ya. Itu perlu juga Pak, jangan dilewatin. Cuman jangan milih-milih. Iya ada sebelah janda tua yang dikasih yang jauhan yang muda. Bisa jadi itu yang Bapak kasih kan ngedoain Pak. Ya Allah semoga Allah selamatkan kamu, semoga Allah berkahi kamu, semoga. Nah jadi bisa jadi kita selamat tuh dari doa-doanya mereka itu. Jadi jangan dianggap remeh. Itu doa. Makanya kalau lagi ada sesi doa dalam hal apapun itu jangan dianggap bercanda. Mau berangkat naik bis, naik pesawat, naik kereta, doa baca. Jangan dianggap udah canggih Ustaz, udah hebat Ustaz lah. Kemarin Singapore Airlines itu salah satu maskapai terbonafit di dunia, itu mengalami turbulensi hebat tuh ya, menyebabkan satu orang tewas. Gambar-gambarnya lihat pesawat itu. Secanggih-canggihnya teknologi itu buatan siapa? Kalau ngelawan alam bakal menang gak kira-kira? Mustahil. Mustahil. Jadi jangan nyombong. Wow, ini udah profesional Ustaz, pilotnya jam terbangnya udah ratusan ribu segala macam, ini pesawatnya canggih begini. Singapore Airlines ini salah satu maskapai 7 terbesar di dunia selain Qatar. Garuda masuk 10 dunia kita, Garuda Indonesia. Singapura masuk, tetap ketika lewat awan yang itu turbulensi parah sampai terpotong-panting orang. Nah, maka jangan sepelein doa. Ibu-ibu, bapak-bapak misalkan ada family gathering, naik bis, atau anak-anak SD, SMP, sekolah, bikin study tour. Nggak tahu sekarang udah boleh apa belum. Kemarin kan gara-gara kasus yang SMK Depok sempat ditutup, dilarang gitu. Itu jangan sepelein baca doa. Yang kadang-kadang itu kan disepelein sama orang, karena udah saking euforianya, seneng, girang, gembira, akhirnya sesi doanya luput gitu. Itu jangan dianggap remeh dalam hal apapun. Makanya termasuk mohon maaf dalam Islam, masuk WC suruh baca doa nggak? Karena bapak ibu jatuh di WC sama jatuh di luar WC dampaknya sama apa beda? Beda. Itu udah ada analisanya tuh. Jatuh di WC itu dampaknya akan beda. Makanya kan banyak orang habis jatuh di WC tiba-tiba langsung
kolaps, langsung koma segala macem. Kenapa? Karena ada sangkut paut siapa di situ? Setan. Ya makanya baca Allahumma apa masuknya sih? Barik lana fima. Lagi lama banget jawabnya kayak kagak hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kok ketahuan gak kepada baca dia. Itu sunnah Nabi. Ustaz remeh-temeh itu dia TK hafal. Cuma diamalin apa kagak? Masuknya kaki kiri dulu, itu sunnah Nabi. Jangan ada yang dilewatin, jangan ada yang disepelein. Nabi nggak pernah mengajarkan satu amalan kecuali pasti ada faedahnya. Itu aja udah yakinin. Faedahnya kita tahu apa enggak? Urusan belakangan. Yang penting sebagai orang Islam, sami'na, selesai. Itu masuk sih. Bahkan untuk melakukan hubungan suami istri suruh doa gak? Kalau itu mah saya nggak perlu nanya hafal apa kagak. Pasti hafal itu mah. Kalau kagak hafal juga bangetan Pak. Jangan main langsung ngegas saja. Lah itu kan bisa bahaya Pak. Bisa setan ikutan main kata Nabi. Makanya bisa jadi anaknya nanti dalam tanda petik kenapa? Cacat fisiknya, cacat mentalnya, ada penyakit bawaannya dan sebagainya. Itu salah satu penyebabnya. Selain memang medis, DNA atau keturunan, itu bisa juga gara-gara gangguan setan itu. Makanya baca doa tuh jangan anggap remeh tuh. Jadi bisa tuh insya Allah tertahan atau tertolak bala atau. Tapi kalau sudah kemudian terjadi ya itu berarti namanya takdir. Berarti doa kita sia-sia Ustaz? Kagak. Doa itu kan ibadah. Berarti ibadah dapat pahala nggak? Dapat udah. Nah ketika sudah terjadi praktekin bab ini, yaitu sahabat. Yang penting kita udah setidaknya ketika kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, penyesalan kita berkurang nggak? Atau bahkan nggak ada penyesalan nggak? Jadi setidaknya kita bisa lebih menerima takdir tersebut. Paham maksud saya? Udah usaha nih semaksimal mungkin berobat ke sono kemari. Singapura boleh nggak berobat ke sono? Boleh kalau ada duitnya mah. Udah seupaya semaksimal mungkin. Nah ketika ada upaya maksimal mungkin, ternyata masih kejadian juga. Setidaknya dalam hati ngomong, ya Allah yang penting saya udah ikhtiar, udah berusaha. Jadi lebih legowo untuk menerima takdirnya. Sedangkan kalau belum ikhtiar, ada setan bisa masuk tuh. Temennya lagi ngompor-ngomporin, gua kata apa? Kemarin jangan ke sono, lah berobat ke sono, rugi kan 2 kali, duit habis, penyakit kagak sembuh. Gitu. Jadi itulah namanya tipu daya setan. Lau itu artinya seandainya, andai kata, jikalau. Itu kan kata Nabi nggak boleh ngomong begitu. Nah itu dia. Jadi kalau kita sudah makan dalam hal apapun, kalau sakit ya berobatnya dimaksimalkan, usaha ya berarti usahanya dioptimalkan, berlatih lagi. Misalnya dia usahanya kuliner, ya cari ilmu, datang ke acara-acara workshop atau acara apa yang bisa memberikan bekal untuk kita berdagang, berusaha udah maksimal, rezekinya masih segitu-segitu juga, ya udah. Berarti hati kita bisa lebih nerima tuh takdir seperti itu. Paham ya? Bapak Ibu, baik. Saya kira di situ pas ya Isya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari 2 hadis tadi, intinya kalau Allah cinta, Allah akan berikan musibah kepada orang tersebut, dan jangan atau tidak boleh mengharapkan kematian karena musibah yang kita dapatkan. Kalau memang harus Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidata Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid.
Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad. Fi masyariqil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha La ilaha La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.